Yang di rumah udah gak sabar nih ya. Pasti menunggu pertanyaan saya kapan dijawab nih sama guru-guru kita. Langsung aja kalau gitu loh. Kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Semua tanya dong Ustadz. Subhanallah, Alhamdulillah. Di pojokan sini udah duduk berdua sama guru kami Ustadz Ahmad Ridwan. Karena kita insya Allah sudah masuk di segmen Tanya Dong Ustadz. Teman-teman di rumah, jamaah di rumah Ustadz udah mengirimkan. Siap. Ke sosial media. Oh, ya. seru pasti pertanyaannya. Ada 2 pertanyaan yang insya Allah mewakili pertanyaan yang lainnya. Siap. Nah insya Allah aku baca dulu yang pertama Ustadz Air yang jawab ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Izin mau bertanya, maaf sebelumnya kalau nggak sopan. Sebenarnya kita mimpi dewasa atau mimpi basah itu termasuk mimpi baik ataukah mimpi buruk nih Ustadz? Nah itu pertanyaan aku juga tadi nih Ustadz nih. Soalnya maaf, kan mimpi basah juga salah satu tanda sudah baliknya laki-laki nih Ustadz. Mohon jawabannya Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Ini anak milenial kayaknya nih ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah artikel dituliskan bahwa sesungguhnya mimpi basah itu yang disebut dengan emisi nokturnal begitu adalah sebuah fase yang dilewati oleh laki-laki dan juga mungkin perempuan begitu. Karena dalam riwayat disebutkan kata Rasulullah SAW, fa inna ma ar-rajul abyad wa inna ma al-mar'ah asfar. Cairan yang keluar dari laki-laki hanya bedanya dia berwarna putih ya, keputihan, yang perempuan berwarna agak kuning begitu. Itu kata Rasulullah SAW. Nah kalau ditanya kira-kira baik apa enggak gitu kan, maslahat apa enggak, baik. Kenapa? Karena itu pertanda bahwa Allah mengirimkan pesan kepadanya, Anda sudah masuk fase taklif. Anda sudah harus siap memegang tanggung jawab dari Allah, siap-siap kalau Anda melakukan kebaikan berpulang kepada Anda, kalau Anda melakukan keburukan Anda juga akan mendapatkannya. Gitu Tasyam. Jadi mimpi baik karena pertanda kita harus bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Betul, karena dimulainya di situ nanti, sinu taklif kata para ulama. Baik, gantian dong. Siap. Saya akan jawabkan, saya akan bertanya kepada Ustaz. Okay. Bismillahirrahmanirrahim dari Miftah_Al-Karim 12. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, kapan waktu-waktu atau jam ngimpi dari Allah atau dari gangguan setan? Bagaimana cara kita mentakwilkan mimpi kita sendiri? Apakah harus bertanya kepada ahli takwil mimpi atau kita kaitkan dengan kehidupan yang sesudahnya? Syukron, mohon jawabannya Ustaz. Afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Air, Ustaz Maulana, Mas Fadli. Bahwasanya ternyata dikatakan bahwa mimpi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu mimpi dari tidur yang sesuai sunnah. Jadi kalau mimpinya orang beriman itu kan juz'um min juz'in nubuwah gitu ya. Daripada tanda-tanda kenabian. Tapi ternyata bahwasanya ketika kita bermimpi harusnya tidurnya juga harus tidur orang beriman. Bagaimana dikatakan part gitu atau bagian daripada kenabian kalau tidurnya bukan tidur orang yang beriman. Tidak sesuai sunnah misalnya. Kalau tidurnya orang beriman bagaimana sih? Sesuai dengan tuntunan Nabi. Kalau dia tidur ya dengan dimulai dengan berwudu dahulu. Kemudian tidurnya seperti jenazah gitu ya. Tidurnya persiapan untuk mati, zikir diperpanjang, bismikallahumma ahya wa bismika amut, dibaca doa-doanya kemudian tidur, maka mimpi itu dari Allah Subhanahu wa taala karena memang mengikuti rules tidur sebelum tidur gitu. Kemudian jam-jamnya ada yang mengatakan di atas jam 12, kemudian ada yang mengatakan ya waktu-waktu diharuskannya orang beristirahat, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mentakwilkannya? Pokoknya apapun mimpinya takwilkanlah, insya Allah itu akan menjadi kebaikan untuk Anda. Karena mimpi buruk tidak akan pernah terjadi. Jangan sampai menjadi sugesti dan membuat kita lemah pada akhirnya. Masya Allah, gitu Ustaz Air. Masih ada banget. pertanyaan lagi Ustaz. Apa tuh? Ada lagi pertanyaannya aku bacakan ke Ustaz Air nih. Nah banyak banget yang nanya nih, didatangi mimpi oleh orang tua. Wah. Saudara, teman, kakek, nenek yang sudah meninggal. Dan bawa martabak nggak? Enggak bawa martabak Ustaz Air, tapi ternyata menitip pesan dan amanah. Apakah itu benar ruh dari orang-orang yang kita sayang atau malah setan yang muncul? Bagaimana cara membedakannya Ustaz? Gini aja deh, kalau gitu karena penjelasannya agak panjang, ntar aja habis ini gitu. Wah. Iya, kita jelaskan insya Allah panjang lebar. Ini paling banyak dimimpikan. Kadang-kadang habis pas bangun nangis, sedih ketemu orang yang sudah meninggal. Kenapa ketemu orang tua bener. dan sebagainya. Oh, habis ini Ustaz ya? Habis insya Allah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.